Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 tentang tidak najisnya kucing. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil akhirati." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing. Apa katanya? Innaha laisat binajasin. Ia tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Karena ia hanyalah binatang yang berkeliling di sekitar kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Syekh kami yaitu Syekh Albani menyatakannya sahih. Kata Syekh Isham sahih, dan beliau mengutip pernyataan sahih terhadap hadis ini dari Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Al-Uqaidi, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan An-Nawawi. Lihat Irwaul Ghalil juz yang 1 nomor 192. Ini hadis tentang bahwa kucing itu tidak najis. Kemudian berikutnya hadis yang ke-10. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatin atau fi ta'ifatil masjid." Datang seorang badui lalu dia kencing di sudut masjid. Fasajaruhun nasu fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang menghardiknya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ya pantas saja tadi sahabat melihat orang kencing, tiba-tiba datang dan kencing, langsung mereka terbangkitkan menghardiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia telah menyelesaikan kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diambilkan setimba besar air. Jadi setimba air besar diambil, lalu apa? Fa uhriqa alaihi, lalu disiramkan kepada bekas kencingnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafal ini adalah miliknya dan Muslim juga. Dari sini subhanallah pelajaran bagaimana sikap Nabi SAW yang beliau ketika berdakwah dia sikon, tidak langsung ditegur tapi menunggu selesai. Faidahnya pasti banyak sekali. Di antaranya biar kencingnya tidak kesana-sana, ketika lagi kencing langsung ditegur. Kemudian di situ juga disiram bekas kencingnya sebagai bentuk untuk mensucikannya. Kemudian hadis yang ke-11 tentang halalnya 2 bangkai dan 2 darah. Ada darah yang halal, ada bangkai yang halal. Apa bangkai yang halal? Yaitu bangkai belalang dan ikan. Kemudian darah yang halal, darah apa? Yaitu limpa dan hati. Inilah hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan atau telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hudu. Adapun 2 bangkai yang halal yaitu belalang dan ikan. Jadi ikan laut atau ikannya di sungai
itu ketika sudah mati boleh dimakan, atau belalang sudah mati boleh dimakan, halal hukumnya. Wa amad damani, adapun dua darah yang halal adalah fattihalu wal kabidu, yaitu limpa dan hati. Limpa dan hati. Saya katakan, kata Syekh Isham ini, Syekh Isham Musa Al-Hadi atau Hadi Habibullah, lafal yang dibawakan oleh penulis adalah lafal Al-Baihaqi dalam As-Sunan Kubra. Adapun lafal Ahmad dalam Ibnu Majah, maka di dalam lafalnya ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Yang intinya bahwa dua bangkai yang halal dan dua darah yang halal. Apa tadi? Bangkai adalah yang halal, belalang dan ikan. Kemudian darah yang halal adalah darah yang tadi namanya limpa dan hati. Nah, kalau darah yang ketika menyembelih pas mantur itu mengalir, itu hukumnya haram. Ya. Itu hukumnya haram. Karena sudah nasnya dalam Al-Quran. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, bagaimana ketika ada lalat yang masuk ke dalam gelas kita, suruh nyelupkan langsung, kemudian diambil dan diminum. Mana dasarnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum," apabila ada lalat yang menimpa minuman salah seorang di antara kalian, apa kata Rasul? "Falyahmizhu summa yansihu." Tilepkan kemudian ambil. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da'un. Karena ya, salah satu di antara sayapnya ada da'an, ada penyakit. Wa fil akhiri syifaan, dan yang lain sayap yang satu adalah membawa syifa, penawarnya, penyembuhnya. Maka celupkan, angkat lagi. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menambahkan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi adda. Sesungguhnya ia melindungi dirinya dengan sayap yang beracun. Sayap yang beracun. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Syekh kami yaitu Syekh Albani berkata sanadnya hasan. Lihat As-Sahihah nomor 38. Yang terakhir pada kesempatan yang baik ini, hadis yang ke-13 tentang haramnya dan termasuk bangkai potongan bagian dari hewan. Misal telinga kambing yang masih hidup dipotong kemudian digoreng, itu nggak boleh. Itu masuk bangkai yang seperti itu. Mana dalilnya? Dari Abu Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun." Bagian tubuh hewan yang dipotong saat hewannya masih hidup, maka potongan tubuhnya adalah bangkai. Saya tadi contohkan ada kambing misalnya, itu dipotong telinganya, digoreng potongannya, itu namanya bangkai. Tidak boleh, berarti haram namanya bangkai. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau menyatakannya hasan dan redaksinya adalah milik At-Tirmidzi. Kemudian di sini catatannya adalah dari Syekh Isham Musa Hadi hafizahullah, sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, serta disahihkan oleh Syekh kami Syekh Albani dalam Ghayah Al-Maram halaman 43. Catatan penting, dan lafal Abu Dawud sama seperti lafal At-Tirmidzi. Lihat At-Talhis juz 1 halaman 29. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kesimpulannya bahwa tadi kucing itu tidak najis. Kemudian ketika ada air kencing yang di masjid atau yang sejenisnya, disiram untuk mensucikannya.
Kemudian ada 2 bangkai yang halal adalah bangkai belalang dan ikan. Kemudian yang darah yang halal adalah darah limpa dan hati. Kemudian bagaimana ketika kita minum, kemudian tiba-tiba ada lalat, celupkan, kemudian diambil lagi. Kenapa? Karena yang satu ada penyakitnya, sayap satunya, yang satunya sebagai penawarnya. Kemudian yang terakhir adalah potongan dari hewan yang hidup, bagian tubuh hewan yang dipotong, maksudnya saat hewannya masih hidup, itu namanya bangkai dan haram untuk dimakan. Barakallahu fikum. Inilah pembahasan yang sedikit ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.